Kita tuh lebih lebih baik, jauh lebih baik daripada yang menyakiti dan yang mengecewakan kita. Yakin di situ. Karena Tuhan sudah menggariskan hal seperti itu, kita harus merasakan kekecewaan, kita harus Hai sahabat Tarotivasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Nah, kembali lagi bersama saya di channel Tarotivasi. Yang sekarang di video ini saya membawakan tema tentang analisa bahasan zodiak seperti biasa. Yang sekarang waktunya zodiak Virgo. Untuk untuk aspek kehidupan, karir dan keuangannya. Buat kalian yang penasaran seperti apa zodiak Virgo di bulan Juni 2021 ini, silakan kalian tonton video ini hingga selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu bagi yang nonton video ini yang belum subscribe, di mana channel ini sangat membutuhkan support dan dukungan kalian agar bisa makin besar dan makin berkembang. Langsung aja kita ke pembacaannya. Untuk kartu sudah saya tata. Sekarang kita lihat untuk kehidupan ya dari Virgo dulu di bulan Juni ini. Ada, di sini gambarnya seperti hati yang ditusuk-tusuk ya. Jadi mungkin kalian dari zodiak Virgo ada yang merasa sakit hati dengan perlakuan sekitar, dengan mungkin ada ya bagi yang kalian yang bekerja ada yang sakit hati dengan perlakuan atasan, atau ada yang sakit hati dengan perlakuan rekan kerja, ada yang mungkin juga karena ini secara general ya kehidupannya. Jadi siapa tahu juga atau mungkin kalian ada yang sakit hati dengan pasangan kalian, walaupun ini bukan bacaan asmara. Tapi di sini saya melihat secara general untuk kehidupan Virgo di bulan Juni ini ada sedikit merasa kekecewaan, sakit hati dan juga rasa tidak mampu ya, dalam arti tidak mampu itu tidak mampu untuk membalas ya. Jadi dia hanya bisa, ya saran saya sih dia hanya bisa untuk merasakan keikhlasan dari apa yang sudah dia rasakan, seperti itu. Jadi untuk sarannya adalah, saran dari saya, kalian yang untuk zodiak Virgo yang kalian saat ini sedang merasakan sakit hati, ketika sesuatu tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya ketika kita disakiti, tentunya kita dikecewakan ya oleh sekitar kita, oleh lingkungan kita, maka anggaplah hal tersebut merupakan suatu, bukan teguran ya kalau saya bilang ya, bukan teguran, mohon maaf. Jadi anggaplah hal tersebut itu merupakan sesuatu yang mana sudah Tuhan atur. Ketika kita tidak bisa menerima sesuatu yang menyakiti kita atau sesuatu yang membuat kita kecewa, maka berarti kita juga tidak bisa menerima ketetapan Tuhan. Ketika kita merasakan segala hal atau hal-hal yang menyakitkan dan tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita ini semata-mata karena memang Tuhan sudah memberikan atau mengharuskan kita merasakan hal tersebut, maka hal-hal dan kesakitan-kesakitan tadi ini akan menjadi suatu obat. Suatu obat untuk apa? Suatu obat untuk menghilangkan rasa ketidakmampuan diri kita. Kenapa saya bilang begini, ketidakmampuan diri kita? Ketika orang lain atau sekitar kita mengecewakan kita atau tidak suka dengan kita, atau kita disakiti oleh sekitar, maka berarti sekitar tersebut itu tidak bisa menjadi seperti kita. Ada unsur iri mungkin, ada unsur dengki, ada unsur tidak suka, yang mana mereka lihat kita itu punya sesuatu yang lebih daripada mereka, seperti itu.
Kalau kita bisa merasa seperti yang tadi saya bilang, kalau kita bisa merasakan hal tersebut, hal-hal yang menyakitkan itu sebagai suatu obat, maka kita akan semakin sehat, maka kita akan semakin kuat. Hal tersebut tidak dapat mempengaruhi kita dan tidak dapat membuat diri kita itu makin hanyut dalam kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam. Yakinlah kalau orang yang gak suka dengan kita atau sekitar kita menyakiti kita, itu berarti kita memiliki sesuatu yang mana kita itu lebih baik, jauh lebih baik daripada yang menyakiti dan yang mengecewakan kita. Yakin di situ. Karena Tuhan sudah menggariskan hal seperti itu. Kita harus merasakan kekecewaan, kita harus merasakan hal-hal yang menyakitkan, maka hal tersebut pasti akan membentuk kedewasaan kita dan kematangan berpikir kita. Seperti itu. Ini untuk yang kehidupan. Kita langsung aja next ke yang karir. Mohon maaf yang tadi kelamaan, karena memang kartu ini merupakan kartu yang saya bisa bilang untuk kartu tarot itu kartu yang bisa yang saya bisa bilang halnya negatif ya. Sesuatu hal negatif yang menimpa diri kita gitu. Jadi kenapa saya berikan panjang lebar tadi, agar saya ingin kalian para zodiak Virgo itu memandang sebuah rasa yang tidak menyenangkan dan rasa sakit itu berbalik menjadi sesuatu yang mana hal tersebut makin membuat Anda kuat dan Anda semakin berkembang. Untuk karir, kalian masih berjalan, bagi prosesnya ada proses yang mana masih berjalan. Kalian masih berjalan dalam arti di sini untuk karir kalian itu masih proses ya, masih proses. Ada yang mungkin ada yang ingin suatu pencapaian tertentu gitu ya, atau ingin sesuatu hal yang dikehendaki, mungkin target tercapai atau lain-lainnya seperti itu. Ini masih proses. Di bulan Juni ini yang dibutuhkan hanyalah konsisten terhadap apa yang kalian inginkan, terhadap apa yang kalian lakukan, dan yakinlah bahwa perjalanan atau proses ini akan membawa hasil yang baik dan hasil yang positif sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Seperti itu. Di sini dibutuhkan rasa disiplin, komitmen, dan juga rasa semangat atas apa yang sedang kalian jalani ini. Tapi untuk secara keseluruhan untuk zodiak Virgo, untuk karirnya tidak ada masalah sih di bulan Juni ini. Nah, untuk keuangannya untuk zodiak Virgo, oke. Kalian hendaknya harus bisa untuk introspeksi ya, introspeksi terkait keuangan kalian. Apa yang sudah datang, apa yang sudah hilang, apa yang sudah harus dibelanjakan atau dikeluarkan, itu merupakan suatu kewajiban yang mana memang harus dikeluarkan atau dibelanjakan. Keuangan kalian untuk di bulan Juni ini saya bisa bilang kalian harus banyak introspeksi. Kalian bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan atau pundi-pundi kekayaan, tapi di sini kalian dituntut oleh alam semesta atau diminta oleh alam semesta melalui yang tampilan ya, melalui kartu yang keluar ini, itu untuk lebih introspeksi diri, lebih untuk bisa memahami dan melihat sesuatu hal itu cocok atau tidak dengan apa yang sudah kalian dapatkan. Jadi ketika kalian mendapatkan uang, kalian introspeksi ini, apakah dengan uang ini mau saya gunakan untuk apa, kedepannya seperti apa dan bagaimana, seperti itu. Karena di sini gambarnya ya seperti pertapa ya, mohon maaf. Nah, ini di sini The Hermit, yang mana kita dibutuhkan untuk pengendalian diri ya, untuk introspeksi dan untuk memahami diri sendiri terhadap apa resource apa yang sudah kita miliki ini, seperti itu. Jadi kalian melihat ini, ketika saya memiliki keuangan ini atau ketika saya memiliki uang ini, itu bagaimana ke depannya dan apa yang harus saya belanjakan secara utama, secara lebih dulu, seperti itu. Nah, kalian harus bisa untuk memahami kegunaan dari rezeki atau keuangan kalian itu tadi, seperti itu.
Next ya, seperti biasa saya menggunakan kartu Oracle. Di sini kita akan bisa ngelihat sarannya yang cocok itu untuk yang dalam hal apa. Seperti aduh, kartunya keluar semua sepertinya. Saya akan ambil aja untuk kartu yang kedua, yang pertama yang lepas duluan rasanya ini. Oke. Divine timing ya. Nah, membagi waktu ya, saya bisa bilang di sini membagi waktu. Artinya kalian harus bisa memilah gitu. Ini cocoknya lebih ke keuangan ya. Cobalah dibagi waktu atau keuangan kalian itu cocoknya untuk yang di waktu sekarang atau yang di masa depan. Ketika kita memiliki sumber daya yang berlebih, tentunya kita harus berpikir kan untuk masa depan kita agar bisa menjadi, paling tidak kita punya kita punya kita punya saving ya, kita punya saving cost money gitu ya, keuangan yang mana kita punya simpanan keuangan yang baik atau cukup untuk di masa depan. Itu sebabnya sarannya ini tadi adalah untuk membagi waktunya ya, dan dari kalian introspeksi itu kalian akan mendapatkan suatu insight atau pencerahan di mana baiknya hal tersebut untuk apa, seperti itu. Oke, ini tadi video ya tentang zodiak Virgo untuk di bulan Juni 2021 untuk aspek kehidupan, keuangan dan juga karirnya. Tetap semangat zodiak Virgo, untuk prosesnya karir ini tadi masih berjalan dengan baik, kalian tidak perlu khawatir. Semoga resonate untuk yang baik-baik, dan yang tidak baik semoga ini bisa menjadi rambu-rambu untuk kita agar kita bisa lebih berhati-hati di masa depan, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yang sudah menonton channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian. Dan subscribe channel ini karena channel ini sangat membutuhkan dukungan kalian agar bisa makin besar, makin bermanfaat, dan tentunya membuat saya makin bersemangat untuk video-video yang selanjutnya, seperti itu. Terima kasih sahabat termotivasi, salam bahagia untuk kita semua.